Kartu Pokemon yang palsu itu ada, tapi kalau yang bahasa Indonesia, ada nggak sih palsunya? Ini dia jawabannya. Welcome Celebrity Troops, Dimas Lebor was here. Celebrity Troops, kalian yang udah nonton video gue yang beberapa bulan lalu, kalian pasti tahu kalau gue udah bikin video tentang perbedaan kartu Pokemon yang asli dan juga yang palsu. Dan mungkin banyak kalian yang bertanya-tanya. Yang gue contohin di sana itu adalah kartu Pokemon palsu yang bahasa Inggris. Banyak banget yang nanya kalau bahasa Indonesia itu udah ada palsunya apa belum ya untuk kartu Pokemon trading card game. Di sini adalah video yang tepat di mana kita akan membahas soal kartu Pokemon palsu bahasa Indonesia itu ada nggak sih gitu ya. Tapi Celebrity Troops, seperti biasa sebelum kita mulai ke inti video, jangan lupa kalian untuk like dan juga subscribe video ini supaya kalian bisa menonton video yang informatif soal dunia Pokemon dan juga trading card game lainnya di kemudian hari. Kalau udah, yuk mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, gue bakal jelasin ke kalian dulu soal penjelasan dari kartu Pokemon KW atau palsu ya. Seperti barang-barang atau produk lainnya, jika ada permintaan atau peminat yang sangat besar, maka akan dibuat versi KW-nya oleh brand tertentu yang ingin membuat versi murah, versi tiruan dari barang yang populer tersebut. Tidak terkecuali dengan Pokemon Trading Card Game. Sejak awal rilis, Pokemon Trading Card Game itu sangat populer ya. Dari kalangan pemain, dari kalangan para kolektor dan penggemar Pokemon tuh sangat banyak sekali. Karena itu ada beberapa third party atau brand tertentu yang membuat kartu Pokemon palsu. Rata-rata kartu Pokemon palsu ini bisa dilacak, bisa diketahui bentuknya. Seperti kalian bisa nonton video gue di sini ya, atau mungkin sangat sulit untuk dibedakan gitu ya. Meskipun sangat sedikit kelihatan lah bedanya, terutama yang holo gitu ya. Karena itu pasar untuk kartu Pokemon KW itu sebenarnya lumayan banyak juga di luar negeri terutama ya. Dimana orang-orang tuh banyak yang memproduksi dan juga menjual kartu Pokemon KW. Dan rata-rata targetnya adalah anak-anak atau orang tua yang memang gak ngerti dengan kartu Pokemon dan ya beli untuk anaknya gitu, untuk sekedar main aja gitu kan. Karena kartu Pokemon yang KW itu pasti lebih murah dibandingkan yang asli. Dan tentu jelas karena lebih murah maka dari segi kualitas akan turun dan tidak ada value-nya, tidak bisa dijual lagi gitu ya. Kalau buat main sih masih oke, kalau buat koleksi apa yang mau dikoleksi gitu kan. Nah, itulah penjelasan dari kartu Pokemon KW ya. Nah, Celebrity Troops, kalau kalian belum tahu, rata-rata kartu Pokemon KW itu atau yang palsu itu berbahasa Inggris, Celebrity Troops. Kenapa rata-rata itu berbahasa Inggris? Alasannya karena rata-rata orang di dunia itu bisa bahasa Inggris, satu. Yang kedua adalah bahasa Inggris itu, TCG Pokemonnya itu universal, Celebrity Troops. Jadi banyak yang mengoleksi kartu bahasa Inggris dari berbagai negara, bahkan dari Indonesia juga banyak gitu ya. Selain itu, beberapa kartu berbahasa Inggris juga value-nya memang lebih tinggi yang asli ya. Jadi karena itu dibuat versi palsunya, dibuat versi yang lebih murahnya gitu, dan kualitasnya yang tentunya lebih rendah. Karena pertama, kartu Pokemon bahasa Inggris itu kolektornya lebih banyak, kedua value-nya jadinya otomatis lebih tinggi, ketiga negara yang bermain atau menggunakan kartu Pokemon TCG bahasa Inggris itu lebih banyak, maka secara otomatis kartu Pokemon TCG bahasa Inggris itu banyak banget KW-nya. Bahkan kalau kalian nyari nih di toko hijau atau toko orange, pasti bahasa Inggris gitu, yang KW, yang palsu gitu ya, yang harganya tuh di bawah harga normalnya, sangat jauh, kayak bisa sekitar 50.000, 80.000 lebih murah gitu dibandingkan yang aslinya gitu ya. Karena itu bahasa Inggris sangat banyak sekali KW-nya. Bahkan kartu Pokemon yang bahasa Jepang itu sebenarnya nggak lebih banyak KW-nya dibandingkan dengan yang versi bahasa Inggris. Meskipun ada juga, bukan berarti nggak ada ya. Ada juga kayak KW bahasa Jepang. Tapi jumlahnya di pasaran yang memproduksi versi palsunya itu lebih sedikit dibandingkan versi Inggris, Celebrity Troops. Kenapa yang versi Jepang KW-nya lebih sedikit dibandingkan yang versi Inggris? Alasannya karena yang versi Jepang itu pemainnya juga segmented, Celebrity Troops, untuk daerah Jepang. Karena bahasanya kan bahasa Jepang ya. Jadi ya orang-orang Jepang yang ngerti gitu kan, atau orang yang bisa bahasa Jepang. Sedangkan orang luar Jepang yang mengoleksi kartu bahasa Jepang itu biasanya ya sebagai kolektor aja, dan jumlahnya itu nggak banyak, Celebrity Troops, dibandingkan dengan yang versi bahasa Inggris. Itulah kenapa yang versi bahasa Inggris banyak KW-nya, tapi versi bahasa Jepang itu nggak terlalu banyak KW-nya. Bahkan nggak begitu kelihatan ya, meskipun ada ya, bukan berarti nggak ada. Lalu nih, kita kembali ke pertanyaan intinya, Celebrity Troops. Bagaimana dengan versi bahasa Indonesia? Apakah kartu Pokemon TCG Indonesia itu ada versi palsunya? Simak baik-baik, jawabannya adalah untuk saat ini, saat video ini dibuat, tidak ada kartu palsu Pokemon yang bahasa Indonesia, Celebrity Troops. Tidak ada ya, atau berdasarkan riset gue belum menemukan satupun kartu Pokemon Indonesia yang berbahasa Indonesia dan palsu, diproduksi oleh brand third party, brand di luar Pokemon Company yang palsu. Belum ada, gue belum menemukan yang bahasa Indonesia.
Ada beberapa alasan nih Celeber Troops. Alasan yang pertama adalah untuk Pokemon TCG bahasa Indonesia itu penggunanya, pembelinya, peminatnya adalah regional Indonesia saja. Jadi segmennya tuh makin sempit lagi dibandingkan dengan sebelumnya yang bahasa Inggris itu kan lebih luas ya, lebih internasional ya. Yang orang ngerti bahasa Inggris dan juga bermain kartu Pokemon bahasa Inggris. Sama seperti yang Jepang juga ini cukup regional, segmented di wilayah tertentu. Bedanya kalau Jepang kan karena pelopornya awalnya jadi ada aja yang mengkoleksi bahasa Jepang. Kalau Indonesia ini lebih kecil lagi lingkupnya gitu kan. Regionnya ya Indonesia aja gitu. Hanya dijual dan diproduksi untuk wilayah Indonesia, Pokemon TCG Indonesia. Karena itu belum ada palsunya Celeber Troops. Yang kedua adalah Pokemon TCG Indonesia itu sebenarnya harganya udah cukup murah ya Celeber Troops ya. Kalau yang versi Inggris itu harganya sekitar puluhan ribu deh, sampai ratusan ribu per satu booster packnya. Sedangkan Indonesia itu 20 sampai 30 ribu. Yang paling baru sih Visar Semesta mahal 65 karena emang itu ada edisi spesial ya. Bisa kalian nonton di sini. Jadi dengan harga yang udah murah cuma 20 ribu, kalau misalkan dibikin KW-nya lagi, maka orang-orang yang tahu kalau itu KW makin males belinya. Sebagai contoh gini, kalian misalkan pengen beli kartu Pokemon TCG bahasa Inggris. Sebagai contoh misalkan harganya mungkin 80 ribu satu booster pack ya. Ini contoh aja. Satu booster packnya harga 80 ribu yang bahasa Inggris. Kalian budgetnya mungkin terbatas. Terus kalian ngeliat ada yang KW seri yang sama tapi palsu gitu ya. Harganya 10 ribu rupiah gitu misalkan. Ya otomatis dengan perbedaan harga ini kalian pasti lebih milih untuk beli yang palsu. Seandainya memang ada keterbatasan budget dan mungkin kalian memang tidak memikirkan asli atau palsu ya. Misalkan kayak buat main doang gitu sama anak gitu misalkan. Itu contoh ya. Karena gap yang jauh itu maka kita bisa nih beli kartu Pokemon TCG Inggris yang palsu. Tapi bayangin nih seandainya kasusnya adalah Pokemon TCG Indonesia. Harga satu booster pack misalkan 20 ribu. Terus harga palsunya 10 ribu gitu misalkan. Ya kalau kita yang ngerti palsu dan asli terus dengan harga yang cuma beda 10 ribu, pasti kita akan mikir kalau ya mending kita beli yang asli lah gitu kan. Toh harganya nggak beda jauh gitu kan istilahnya. Karena perbedaan harga yang nggak signifikan ini, jadi belum ada brand third party yang gue tahu bikin kartu Pokemon TCG Indonesia yang palsu. Yang ketiga adalah penurunan harga dari kartu Pokemon TCG Indonesia yang lumayan signifikan sebenarnya. Misalkan begini, kartu Pokemon TCG Indonesia itu sekali lagi yang mengoleksi adalah orang Indonesia aja ya, dan nggak terlalu banyak juga jika dibandingkan dengan versi Inggris yang skalanya internasional. Sekali lagi, internasional versus Indonesia aja. Otomatis Pokemon TCG Indonesia tuh ya kita-kita aja gitu yang ngoleksi gitu kan, orang-orang Indonesia aja gitu. Karena itu kalau kalian sadar penurunan harga kartu Pokemon TCG Indonesia yang berbahasa Indonesia itu sebenarnya lumayan signifikan. Misalkan sekarang rilis dan meta gitu misalkan banyak dimainin, itu harganya bakal lumayan. Tapi ketika rotasi terjadi, ketika meta bergeser, maka harga kartu Pokemonnya itu juga bisa turun Celeber Troops. Karena itu produsen istilahnya produsen kartu palsu tuh kayak buat apa gitu istilahnya. Pasarnya udah kecil gitu, harganya juga memang udah murah, yang aslinya udah terjangkau lah gitu istilahnya. Meskipun ya gue ngerti, ya gue tahu kalau mahal dan murah itu relatif ya. Tapi kan jika dibandingkan dengan versi bahasa Inggris gitu kan, jadi versi Indonesia tuh emang lebih murah gitu kan. Jadi untuk produsen third party yang ngebikin kartu Pokemon palsu kayak wasting time gitu kalau bikin Indonesia, itu yang gue temukan alasan kenapa kartu Pokemon TCG Indonesia belum ada palsunya. Seri lain yang berjalan bersamaan dengan kita yaitu versi bahasa Thailand dan juga versi bahasa Cina yang baru kalau nggak salah deh, itu juga sama belum ada palsunya. Karena sekali lagi pasar terbesar adalah versi bahasa Inggris, karena itu produsen yang bikin palsunya juga tentunya ngebikin di pasar yang lebih besar, di peminat yang lebih banyak, yaitu bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan Thailand, Indonesia itu kan segmented ya, di wilayahnya aja, di regionnya aja gitu. Jadi mereka masih belum, dan kalau bisa jangan bikin kartu palsu dari bahasa Indonesia ya. Jadi kesimpulannya Celeber Troops, kartu Pokemon yang berbahasa Indonesia saat ini, saat video ini dibuat dan mungkin selama beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan ya, at least ya, belum ada palsunya Celeber Troops. Kalau bisa jangan ada palsunya ya. Karena ya sekali lagi tadi udah gue bilang, harga yang aslinya juga udah cukup murah, dan harga yang aslinya kalau kalian dapat hoki juga cukup valuable untuk dikoleksi, dan juga ya bagi kalian yang ingin dijual lagi juga bisa gitu kan. Jadi dengan video ini gue berharap kalian langsung paham. Jadi kalau kalian beli di Indomaret atau beli dimanapun lalu kalian punya yang bahasa Indonesia, bisa gue jamin untuk saat ini itu adalah kartu yang asli ya. Asli dari Pokemon Company, bukan kartu yang palsu Celeber Troops. Oke Celeber Troops, terima kasih buat kalian yang udah nonton video pendek ini. Singkat aja, gue cuma mau meluruskan soal kartu Pokemon Indonesia tuh ada yang palsu apa enggak, dan ini adalah jawabannya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan juga subscribe di Mas Lebor supaya bisa menonton video yang seperti ini di kemudian hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.